Hari-hari ini di mana-mana, sampai ya di internet, sampai di TV kita, di majalah-majalah sedang ribut apa? Ada suara sangkakala katanya gitu saudara. Sudah berbunyi. Siapa yang pernah dengar ada berita ini angkat tangan. Yang dengar ada berita ini ya mayoritas saudara. Siapa yang pernah dengerin suaranya gitu angkat tangan. Yang pernah dengerin suaranya di video di mana-mana angkat tangan, jangan, yang tinggi jangan sekali tiang. Wah banyak sekali betul saudara ya. Sedang ribut saudara. Lah ada dua pendapat. Kalau dari ilmuwan saudara, dia berkata itu suara dari perut bumi. Ya mestinya ada gesekan-gesekan di lempengan, di bawah kan seringkali ada itu. Bisa suara saudara. Maka dicari sulit sekali. Ada juga, oh bukan dari perut bumi, oh di atas bumi, itu antara pohon dan apa ada gesekan. Ada lagi yang berkata, karena ada gempa, maka ada gesekan ini dan itu. Suara, semua memperkirakan, mungkin ini, mungkin itu. Tapi kalau bagian agamawan, saudara, ngomongnya beda. Ini sangkakala, sudah ditiup oleh Tuhan. Ini waktunya peringatan. Ya, Tuhan segera datang kembali saudara. Kedatangan yang kedua, sudah waktunya datang, sudah saatnya datang saudara. Dan ternyata saudara jangan salah loh, itu bukan agamawan Kristen saja loh. Di agama lain saya baca di internet juga ngomong sama loh. Karena ini waktunya, ya hakim yang adil akan datang, akan menghakimi. Sudah ditiup trompet, sudah ditiup sangkakala. Beda saudara dua. Yang satu itu alam. Yang satu ini Tuhan sudah perintahkan malaikatnya tiup sangkakala. Sehingga banyak berita. Saatnya Tuhan akan datang. Saatnya Tuhan akan datang. Saatnya Tuhan akan datang. Betul saudara? Betul ya? Di mana-mana ya. Saudara juga mungkin ikut baca. Mungkin ikut broadcast juga saudara. Ikut semua saudara kadang-kadang gitu. Itu yang pertama tentang suara. Yang kedua adalah tentang Yobel, saudara. Hari raya orang Yahudi. Ya marak sekali juga. Ya, saudara tentang Yobel. Ya, atau sabat ya sabat, saudara. Banyak peristiwa ya penting terjadi pada tahun Yobel. Jadi setiap kali tahun Yobel itu banyak peristiwa-peristiwa terjadi, saudara. Yobel pertama dihitung dari saat umat Allah masuk tanah perjanjian, ya, di bawah pimpinan Yosua. Nah, ini saat di sana ada perintah dari Tuhan, kami harus menguduhkan tahun itu yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun apa? Yobel, saudara, bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Setelah mereka masuk tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua, satu kali Tuhan berkata, hitung nanti sampai tahun ke-50 kamu di tanah perjanjian, itu jadikanlah tahun Yobel. Tahun apa? Pembebasan, saudara. Pembebasan utang, pembebasan tanah, tahun pembebasan, saudara. Ya, lalu setelah 50 tahun itu Yobel pertama. Hitungannya mulai ya di tanah perjanjian. Lanjutkan. Nah, ada peristiwa-peristiwa besar, saudara. Ya, Daud naik tahta saat tahun Yobel juga. Jadi ada hal yang luar biasa. Kalau tadi tentang Kanaan, sekarang juga pemulihan lagi, saudara. Itu sedang terjadi pemulihan sebab zaman Saul, saudara dengar dulu, bangsa Israel keadaan terpuruk, saudara. Dalam kegelapan, hancur bangsa itu, dijarah bangsa itu, melarat bangsa itu, hidup penuh penderitaan. Lalu saudara, Tuhan temukan Daud, diurapi Daud, diangkat jadi raja. Saat itu pemulihan bagi umat Allah di sana. Terjadinya tahun Yobel, saudara. Dilepaskan dari penderitaan, ada pemulihan kebangkitan. Dari saat Tuhan Yesus mengorbankan diri di kayu salib, juga saat Yobel ke-30. Kalau dihitung saudara, ya sampai ke-30 Yesus mengorbankan diri di atas kayu salib. Itu Yobel, terjadi pembebasan, ada pengampunan, ada keselamatan bagi manusia, ada anugerah, manusia dapat pengampunan, keselamatan, dibebaskan dari kutuk dosa. Lalu dari saat Tuhan Yesus, saudara, mengorbankan diri sampai tahun 2015 sekarang,
saudara. Ya, itu ada 40 tahun Yobel. Jadi saat Tuhan Yesus sampai sekarang adalah 40. Tadi dari Kanaan sampai Tuhan Yesus itu 30, saudara. Jadi tahun 2015 ada Yobel yang keberapa? 70 tahun bagi mereka. Ya, pada tanggal 23 September ya 2015 nanti ada tepat 3.430 tahun, yaitu 70 kali 7 kali 7. Caranya menghitung Yobel itu begini. 7 tahun kali 7, 7 kali 49, saudara. Setelah selesai, masuk besoknya tahun Yobel, itu ke 50. Tadi kan 49, betul enggak? 50. Lah itu terus, yang berikutnya 50 lagi, kedua, berikutnya kedua. Dan saudara kalau dihitung, ini adalah 70 tahun Yobelnya mereka tahun ini. Nah, saya coba ngitung saudara, dengan tahun kita enggak jadi. Karena ngitungnya enggak bisa dengan tahun Masehi. Mereka itu hitungnya pakai bulan. Ya, kalau dihitung dengan tahun Masehi pakai matahari beda. Contoh ya, Lebaran ngitungnya kan pakai bulan, bukan pakai matahari. Sincia itu ngitungnya pakai bulan, bukan matahari. Beda terus, tiap tahun berubah terus, saudara. Nah, ngitungnya bukan pakai tahun sekarang, saudara. Ngitungnya adalah tahun mereka. Nah, yang tadi dulu. Ini 343 tahun untuk tahun penanggalan mereka. Tapi artinya tahun ini adalah tahun Yobelnya Yobel. Tahun ini adalah tahun luar biasa. Yobel ke-70, saudara. Itu satu yang luar biasa bagi mereka. Maka mereka percaya juga akan terjadi hal yang dahsyat, akan terjadi hal yang luar biasa. Ini bukan Yobel biasa. Ini Yobelnya Yobel. Sabatnya sabat. Jadi akan ada hal yang besar, yang lebih besar daripada sebelumnya akan terjadi bagi mereka seperti itu, saudara. Nah, lalu yang berikutnya sekarang ini ganti sejarah dalam apa? Tiret Blood Moon, bulan darah. Banyak orang juga sedang ribut, saudara. Bulan darah, Blood Moon itu, saudara. Pernah dengar? Pasti pernah lah, saudara ya. Sebetulnya ini sudah terjadi lama, saudara. Lihat tabel ini. Ya, Blood Moon pertama ini tahun berapa, saudara tahu enggak? 162 itu sudah terjadi. Ya, ini juga sama beberapa hari terjadi. Lalu yang kedua tahun berapa? 842, saudara. Ini terjadi lagi, selisihnya saja kira-kira 600 tahun sampai kedua. Tapi yang ketiga terjadi lagi, selisihnya hanya 15 atau 20 tahun saja terjadi lagi. Lanjutkan lagi. Yang keempat, nah saudara, ini tahun 1492 bangsa Yahudi dianiaya dan diusir dari Spanyol oleh penguasa Katolik pada saat itu. Dan mereka menemukan benua baru, yaitu Amerika, yang kemudian menjadi sekutu utama bangsa Israel ya hingga saat ini. Jadi saat itu saudara sedang terjadi aniaya bagi mereka, bahkan diusir, lalu mereka pergi, saudara. Tapi akhirnya Tuhan tolong temukan benua Amerika. Itu termasuk Columbus, kalau saudara pelajari. Nah, saudara, terjadi aniaya ini terjadi pada saat ini. Blood Moon yang keempat, tahun-tahunnya saudara lihat ya, ini 92, ini 93, 94. Di tahun-tahun seperti itu terjadi peristiwa. Ya, oh kalau ini peristiwa yang sangat menyakitkan bagi mereka. Ya untung ditolong oleh Tuhan. Lalu tidak ada lagi saudara Blood Moon lagi, abad 16 hingga 19. Lanjutkan, itu lama nggak ada lagi. Lalu sekarang lihat saudara, ada kejadian baru. 14 Mei 1948 bangsa Israel resmi berdiri sebagai sebuah negara yang berdaulat dan terjadi kembali saat apa? Tiret Blood Moon berikutnya. Terjadi kalau dulu hal yang tidak enak, yang tidak baik, dianiaya, diusir saudara. Sekarang mereka malah dapat negara, merdeka saudara. Terjadinya juga sama saat apa? Blood Moon, bulan darah, saudara. Itu mujizat besar. Mereka itu sudah dicerai-beraikan 2000 tahun. Kalau ada satu bangsa dicerai-beraikan 2000 tahun, enggak punya negara, habis. Tapi mereka bisa kembali lagi, bisa membangun negara lagi. Itu semua karena pekerjaan Tuhan.
Nah, tahun 1967 juga sama, Israel mengambil kendali dan berdaulat penuh atas kota apa? Yerusalem, saudara. Dan terjadi, saudara, pada waktu ya tanggal-tanggal Blood Moon yang keempat, saudara. Ini bagus lagi. Tadi pertama jelek, lalu bagus, sekarang bagus. Bagi bangsa Israel, Yerusalem itu kota yang paling penting. Kenapa? Disitulah tempat bait Allah. Mereka itu nggak bisa membangun bait Allah dimanapun. Yang berhak menentukan Romanya Allah, hanya Allah. Kalau mereka membangun dimanapun, itu bukan bait Allah. Itu hanya sinagog. Sinagog itu hanya tempat berkumpul, tempat belajar, tempat berdoa, tapi bait Allah hanya ada di situ. Lah itu adalah sumber pusat kehidupan mereka. Mereka bisa dapatkan itu lagi, kota itu bagi mereka itu anugerah. Maka saudara lihat, dipegang terus, diperjuangkan. Karena itu sangat penting bagi mereka. Lanjutkan. Nah sekarang tahun ini, 2 tahun ini. 2014 sudah terjadi 2 kali. Ya, 2015 terjadi 2 kali. Bulan darah ini saudara. Ya, dulu sudah 4 April, nanti 28 ya, September akan terjadi lagi. Nah saudara lihat, ini peristiwa paling besar. Yang pertama tadi saudara lihat, ini adalah Yobelnya Yobel. Secara perayaan itu paling besar, perayaan paling besar. Mereka tuh sampai kumpul. Kemarin saya dengar ada 1.300.000 orang sampai kumpul untuk doa bersama-sama. Sekarang juga sama. Ini gerahannya terjadi berturut-turut 2 kali saudara. Dan mereka tahu akan ada hal yang sangat-sangat besar terjadi di tengah-tengah mereka. Bisa bencana besar, bisa anugerah besar. Maka mereka sangat bergumul dalam doa. Sebab kalau hidup mereka tidak baik, tidak berkenan, nyakiti hatinya Tuhan, bisa jadi bencana besar. Tapi kalau hidup mereka berkenan pada Tuhan, ini bisa jadi anugerah berkat yang sangat besar. Mereka sangat bergumul, percaya akan terjadi yang sangat besar. Saudara, ini yang terus dibicarakan di mana-mana. Lanjutkan lagi. Nah, sekarang ya kita bicara ganti apa ini? Oh ya, ini dulu. Maka banyak penafsir ya dalam rangka Blood Moon ke-7 ini bisa terjadi hal yang sangat besar bagi bangsa Israel. Bisa hal yang ya tidak baik, tapi juga bisa yang baik. Ini sudah, lanjutkan lagi. Nah sekarang saudara ganti gerhana matahari. Tahun ini bukan hanya hari raya terbesar, bukan, juga ditambah lagi bulan darah besar. Tahun 2 tahun ini double, tambah lagi gerhana matahari 2 kali. Nah saudara lihat ya, 2 kali gerhana matahari, 20 Maret dan 13 September. Maka banyak penafsir menafsirkan bisa terjadi hal yang sangat besar bagi dunia ini dan juga bisa berdampak bagi bangsa Yahudi. Mereka itu begini, kalau bulan darah ini akan punya dampak bagi mereka, bangsa Yahudi. Ini bicara tentang mereka. Tapi kalau matahari, ini bicara tentang dunia. Saudara lihat saja, kalender mereka pakai bulan. Kalender Masehi yang dipakai dunia itu pakai hitungan matahari. Jadi akan terjadi dua-dua. Di dunia akan terjadi hal yang sangat besar. Tapi juga di sana akan terjadi yang sangat besar, bisa terkait. Akan ada kejadian yang sangat besar. Ini yang sedang diributkan di mana-mana. Lanjutkan. Sekarang lanjutkan lagi, PowerPoint. Ada penafsir yang menafsirkan akan terjadi goncangan ekonomi besar yang akan berdampak ke seluruh dunia. Ya diikuti dengan kelaparan yang melanda, ya pokok banyak bencana, akan ada goncangan yang besar. Ya baik di tanah perjanjian maupun di seluruh dunia. Orang memprediksikan seperti itu saudara. Iya, lanjutkan. Nah kalau kita, saudara, ini kita percaya ya memang akan terjadi hal besar dalam dunia. Kita juga percaya akan terjadi hal yang besar, yang dahsyat dalam dunia. Bisa terjadi goncangan-goncangan dalam dunia ini sehingga orang yang hidup jauh dari Tuhan akan berguguran. Alkitab berkata, nanti tolong dicarikan ayatnya ke lu ya. Maka dunia ini akan digoncangkan dengan semua isinya. Hanya Allah yang tidak bergoncang. Ada toh? Semua akan digoncangkan, akan ada goncangan yang besar
Sehingga orang yang hidupnya jauh dari Allah gugur. Karena goncangan-goncangan yang sangat besar, rontok pada gugur. Yang hidupnya jauh dari Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh melekat pada Tuhan, akan tetap bertahan. Bahkan di bawah Tuhan, menerobos goncangan dan kegelapan, sehingga muncul menjadi terang. Bagi bangsa-bangsa yang sedang dalam kegelapan. Saudara dengar ya. Alkitab berkata Yesaya 60. Betul? Dunia dalam kegelapan. Bangsa-bangsa dalam kekelaman. Enggak tahu harus berbuat apa lagi, goncangan. Tapi Tuhan berkata pada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, bangkit, jadi terang. Kemudian Tuhan akan terbitkan kau. Jadi orang-orang yang nempel pada Tuhan, sekalipun ada badai, goncangan, ya kegelapan sampai enggak tahu, tetap nempel Tuhan, tetap tidak akan rontok, tetap tidak akan gugur. Nempel pada Tuhan, imannya tidak gugur, perjalanannya tidak gugur. Saudara, terus saudara, pelayanannya maupun usaha akan nempel pada Tuhan. Bukan hanya tidak gugur, ini gelap goncangan. Dibawa oleh Tuhan, terobos goncangan. Dibawa oleh Tuhan, terobos kegelapan. Dimunculkan jadi terang. Kemudian Tuhan terpancar. Sehingga bangsa-bangsa dalam kegelapan datang kepada terang Tuhan yang terbit atas anak-anak Tuhan. Betul? Maka saudara lihat, akan ada perbedaan yang dinyatakan Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh dan tidak sungguh-sungguh pada Tuhan. Saudara baca Maleakhi, itu sudah dijanjikan. Maleakhi berbicara banyak tentang akhir zaman, pemulihan hati bapak dan anak. Salah satunya adalah ini, saudara. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah pada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Akan ada perbedaan. Tuhan akan menunjukkan perbedaannya. Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, yang hidupnya jauh dari Tuhan, yang hidupnya dalam dosa, dengan orang yang benar, hidupnya sungguh-sungguh, nempel pada Tuhan, ikut Tuhan, melekat pada Tuhan, akan beda. Yang satu rontok, yang satu dibangkitkan oleh Tuhan, diberkati luar biasa, kelimpahan malah jadi berkat. Itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Lanjutkan lagi, powerpoint. Lah, kapan rapture, kedatangan Tuhan yang kedua kali? Banyak orang nafsirkan macam-macam tuh saudara. Ada yang berkata tahun ini, karena ini Yobel terakhir katanya gitu. Betul saudara ya? Kalau enggak tahun ini, 3 tahun lagi, tahun 2018, karena 18 adalah kemerdekaan mereka yang ke-70. Ada yang gitu. Kalau enggak 5 tahun lagi, paling lama 7 tahun lagi. Ada toh gitu? Di internet, di WhatsApp, di grup-grup masuk juga toh. Ada saudara yang ikut masukkan kelihatannya, pendua ini, ayo saya baca di grup-grupnya. Ada toh? Tahun ini, atau 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, paling lama 7 tahun lagi. Ada toh? Kapan Tuhan datang? Yang benar, kapan Tuhan datang? Nah, saudara, kita percaya kedatangan Tuhan sudah makin dekat, itu percaya. Saudara, sudah lama dan sekarang ditambah tanda-tanda yang diberikan Tuhan makin nyata. Bunyi sangkakala, blood moon, gerhana matahari, Yobel dan lain-lain makin nyata, makin sangat dekat. Kita percaya, kita yakin. Masih ingat juga kegerakan Allah yang sudah sampai di Indonesia. Saya sudah ngajar berapa tahun, ya kegerakan Allah lahir dari Yerusalem, maka Yudea, Samaria, Antioquia, Makedonia, itu Yunani, lalu sampai Roma, itu Eropa, maka sampai Amerika, benua Amerika, sampai Asia, sampai Korea, dan sekarang sampai Indonesia. Tapi kita sudah belajar juga, saatnya Tuhan bergerak, pakai bangsa kita Indonesia, jadi terang, bawa keselamatan ke Timur Tengah, ke tanah perjanjian, kembali ke Yerusalem. Betul saudara? Orang-orang kuat di Timur Tengah dirontokkan, karena Tuhan berkata, kalau engkau masuk satu Roma, orang kuatnya dilumpuhkan dulu, baru bisa masuk dengan bebas saudara. Kalau enggak dirontokkan, akan dibantai, Injil enggak bisa masuk, dirontokkan semua. Lalu juga di tanah perjanjian, saya lihat sedang dirontokkan juga
hatinya yang keras. Lalu saudara lihat lagi, tahun ini di tanah perjanjian masuk tahun Yobel ke-70. Saudara perhatikan. Tapi juga sama, bangsa kita tahun ini juga masuk tahun kemerdekaan yang ke-70. Connect 70 dan 70. Betul? Betul? Kok diem semua? Saudara bisa bayangkan gak? Ini tahun Yobel bagi kita. Betul saudara? Ini kemerdekaan 70, sama-sama 70. Ada sesuatu. Maka saatnya bangsa Israel menjadi terang. Bangsa Indonesia menjadi terang, menjadi berkat. Ya, sampai bawa kegerakan kembali ke tanah perjanjian. Lanjutkan. Tetapi kita jangan menetapkan kapan kedatangan Tuhan ini. Ya, jangan menetapkan tahun ini, jangan menetapkan 3 tahun, jangan menetapkan 5 tahun, jangan menetapkan 7 tahun, jangan menetapkan kapanpun. Memang sudah sangat amat dekat, tapi jangan sampai kita menetapkan kapan. Kenapa? Sebab sudah ribuan tahun banyak yang menetapkan hari kedatangan Tuhan dan tidak pernah terjadi. Meleset terus. Itu sudah ribuan tahun. Yang terakhir tahun 2000 masih ingat. Tahun 90-an Indonesia marak seminar akhir zaman di semua kota. Betul? Di mana-mana hamba Tuhan percaya. Tahun 2000, tahun 2000, tahun 2000. Betul? Di mana-mana seminar akhir zaman. Sampai ada satu pendeta yang datang di gereja kita ngajar akhir zaman, dia berkata, saya sudah pesan dengan sopir saya. Besok 1 Januari 2001, ya, mobilku bawa pulang. Karena aku sudah rapture, karena aku sudah diangkat oleh Tuhan. Katanya begitu. Itu kalau sopirnya dengar diminta sungguhan itu mobilnya. Loh, betul kok saudara? Semua yakin sungguh-sungguh saat itu. Betul? Saudara dengar. Semua yang tidak kita pelajari, kita jarang pelajari, jarang percaya. Tapi semua yang kita pelajari, makin dipelajari, makin yakin, makin kuat, makin yakin. Firman Tuhan jarang baca, enggak percaya, sedikit percaya. Makin saudara pelajari firman, makin saudara pelajari, makin yakin. Pelajaran akhir zaman juga sama. Kalau saudara enggak begitu ikut-ikut, saudara enggak pusing. Tapi kalau saudara ikut-ikut, pelajari lagi, masuk, lama-lama saudara yakin sendiri. Itu otomatis, itu hukum alamnya begitu. Tapi saya ajak jangan. Sudah ribuan, 1000 tahun lebih. Orang ngomong berulang-ulang, semua meleset. Jawabannya delay. Loh, iya toh, selama itu gitu toh. Tapi manusia nggak kapok-kapok itu, saudara. Ngomong lagi. Meleset, delay. Nah, kenapa saudara perhatikan? Ya, itu bisa ditertawakan banyak orang di dunia. Orang dunia tertawa gereja itu asal ngomong kiamat. Ya, membuat mereka tidak percaya. Ya, dan mendatangkan aib bagi gereja Tuhan sendiri. Ya, nyatanya nggak ada terus. Lanjutkan lagi. Karena apa lagi? Tuhan bisa datang hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, dan seterusnya. Karena satu hari Tuhan bisa berarti 1000 tahun. 2 Petrus. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Ayo semua ya, pendoa dan semua ya, nggak boleh dilupakan. Apa yang nggak boleh dilupakan? Bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ini saudara dengar ya, Yobel ke-70. Betul? Begitu masuklah, besok September masuk Yobel 7. Bang! Itu hari Yobel. Tapi ingat, hari itu bagi Tuhan satu hari, bagi kita bisa 1000 tahun. Loh, iya kok saudara, betul enggak? Memang sudah Yobel, tapi jangan lupa loh, satu hari, kalau Tuhan ngomong satu hari itu bisa bagi kita 1000 tahun. Maka sebenarnya bisa hari ini, bisa minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi, 100 tahun lagi. Jangan
ada yang menetapkan. Lalu apa lagi? Lanjutkan. Kita harus tahu firman Tuhan sudah berkata, hari kedatangan Tuhan ya seperti pencuri dan tidak ada yang tahu kecuali Bapa sendiri. Tetapi tentang hari saat itu tidak seorang pun yang tahu. Enggak ada seorang pun yang tahu. Jangan ngomong tahu. Setuju saudara? Enggak ada kita yang tahu. Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu, kata Tuhan. Malaikat-malaikat di surga tidak. Anak pun tidak, hanya Bapa. Jadi saya ajak jangan ngomong tahu. Enggak tahu. Ya. Lanjutkan lagi. Pada waktu itu, kalau ada orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Saudara dengar, ada orang kerja, satu diangkat. Yang diangkat ini adalah orang yang cinta Tuhan atau tidak? Orang yang sungguh-sungguh atau tidak? Orang yang sungguh-sungguh melekat pada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, orang yang sungguh-sungguh dicintai Tuhan, dia kerja, dia tidak tahu, tiba-tiba diangkat. Orang yang sungguh-sungguh pada Tuhan bukan sedang menunggu detik kedatangan Tuhan, enggak. Dia enggak tahu, dia sedang kerja, diangkat. 2 orang tidur, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Yang diangkat orang yang sungguh-sungguh cinta, enggak tahu. Orang yang tidak cinta Tuhan, yang enggak tahu, enggak ada yang tahu. Nah, ya, betul. Lanjutkan lagi. Kalau kita berani mengatakan tahu kapan terjadi rapture itu diangkat oleh Tuhan, maka kita harus konsekuen dengan apa yang kita katakan. Ya, kalau kita sampai berani ngomong, aku tahu 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Kalau kita berani ngomong tahu, kita tuh harus konsekuen dengan apa perkataan kita. Betul? Betul saudara? Betul saudara? Betul. Jangan menentukan saudara. Ya, kalau kita ngomong kita harus konsekuen juga. Ya, yang penting apa? Karena itu berjaga-jagalah. Betul saudara? Karena itu apa? Berjaga-jagalah. Jangan kecepatan metune. Baca semua. Karena itu apa? Berjaga-jaga. Nah ini penting saudara. Ini justru jawaban, solusi. Saudara, yang penting itu ada solusinya. Yang penting apa? Tuhan berkata, yang penting itu bukan kapannya, kamu enggak tahu. Yang penting berjaga-jaga. Caranya berjaga-jaga apa? Bertobat. Buang semua dosa. Tinggalkan semua dosa. Kalau kamu ingin rapture, kalau ingin diangkat, sebab dosa itu akan membebani, membuat saudara sulit diangkat. Buang dosa yang menghalangi saudara diangkat. Hari ini kalau masih ada yang simpan dosa, buang. Bertobat, tinggalkan dosa. Kalau saudara nggak buang, saudara nggak bisa diangkat nanti. Betul? Ribut datangnya Tuhan tapi nggak buang dosa, buat apa? Malah nggak ketut. Loh, ya kak saudara. Yang penting pertobatan yang sungguh-sungguh. Setiap kali Tuhan mau mengadakan mujizat pemulihan atas bangsa, Tuhan selalu pesan, kuduskanlah dirimu. Karena besok aku akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Selalu Alkitab berkata, kuduskanlah dirimu. Itu yang pertama. Yang kedua, melekatlah pada Tuhan. Kita bersyukur 2 bulan lebih ini Tuhan ngajari melekat. Yang jauh dari Tuhan gugur. Tadi kita sudah dengar, betul? Yang melekat tetap kuat, tetap kokoh, tetap tidak goyahkan. Yang melekat saudara akan terus dapat petunjuk dari Tuhan, dapat tuntunan dari Tuhan. Yang melekat terus dapat pengurapan, dapat perlindungan. Dan kalau saudara melekat terus, Tuhan datang, Tuhan mau mengangkat, otomatis ketot. Karena melekat pada Tuhan kok. Loh, iya toh saudara, betul gak saudara? Kalau saudara melekat terus kan otomatis ikut. Gak usah ribut pun ikut sendiri. Melekat kepada Tuhan. Yang ketiga, bersatu. Betul saudara?
Perpecahan itu merusak pekerjaan Tuhan. Benar. Menghancurkan pekerjaan Tuhan. Waktu Tuhan mau naik ke surga, yang didoakan cuma satu. Supaya ada kesatuan. 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 Gereja mula-mula sehati, sepikir, sejiwa, satu visi, satu perjuangan bisa dipakai Tuhan luar biasa. Kesatuan. Kita disebut tubuh Kristus. Kalau kita pecah, rumah tangga pecah, sudah sulit sekali bisa punya kehidupan yang berkenan. Kalau terus hidup dalam perpecahan, sulit sekali. Jadilah, kalau kemarin saya cerita seperti Daud. Daud itu mudah bertobat. Saul sulit bertobat, gak bisa dipakai untuk memulihkan. Daud itu melekat pada Tuhan. Saul gak melekat, Saul gak bisa dipakai. Daud yang dipakai, pemulihan. Daud itu suka bersatu. Saul benci, bunuh Daud, perpecahan. Daud tetap tidak simpan kepahitan. Daud tetap bisa mengampuni. Betul? Kesatuan. Yang terakhir, yang keempat adalah apa? Fokus selamatkan jiwa. Fokus selamatkan jiwa. Tolong ditambah kata-kata fokus ya. Fokus selamatkan jiwa. Fokus selamatkan jiwa. Saya itu kagum, saudara, dengar. Firman Tuhan dalam gereja kita itu tiang awan, tiang api yang menuntun. Terus diteguhkan. Minggu ini, sekali lagi itu, ini firman dibuat sudah 2 bulan yang lalu. Tapi bicaranya, ini sedang ribut tentang ini. Tuhan sedang bicara, fokus, selamatkan jiwa. Saat akhir zaman, Tuhan akan selamatkan sebanyak mungkin. Jadi diajak kita bangkit, fokus, selamatkan jiwa. Jangan ribut. Tanggal berapa, kapan Tuhan datang, gak usah ribut. Ributlah, selamatkan jiwa. Jangan sibuk mikir kapan datang. Sibuklah, selamatkan jiwa. Karena ini gerakan Torah itu gong sangat besar. Tuhan ingin sangat banyak orang diselamatkan. Karena ini gerakan terakhir, lingkaran terakhir. Saya mau ambil contoh begini. Kalau saudara ikut lomba maraton, saudara lihat orang lain. Sampai putaran terakhir, apa yang dia harus lakukan? Sampai putaran terakhir, 10 putaran. Sekarang putaran terakhir dia apa yang lakukan? Harus fokus, kerahkan semua kekuatan. Terus, betul saudara? Sampai putaran terakhir, jangan ribut, ngitung. Kurang berapa meter? Kurang berapa meter? Kurang berapa meter? Ketinggalan. Yang ribut-ribut kapan? Ketinggalan. Jangan ribut, kurang berapa meter? Kurang berapa tahun? Ributlah, selamatkan jiwa. Selamatkan jiwa, sebanyak mungkin. Selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Tiba-tiba diangkat dan penuh mahkota, penuh kemuliaan. Betul? Itu berjaga-jaga. Itu firman Tuhan hari ini. Jangan ribut. Enggak perlu debat kapan-kapan. Yang penting memang sudah dekat. Yang penting kita kerjakan tugas kita. Tuhan, ini tugas kami. Beri kami keberanian untuk selamatkan jiwa. Beri kami kerelaan untuk berkorban selamatkan jiwa. Beri kami tuntunan, pakai hidup kami. Yang penting itu. Saudara sudah pasti rapture, pasti diangkat, pasti dapat mahkota, pasti dapat anugerah yang luar biasa. Penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Itu satu yang luar biasa. Saya tutup dengan saya dapat SMS. Ya, ini beredar di mana-mana. Sudah saya masukkan di grup juga. Saya nggak tahu ya awalnya dari siapa. Tapi yang pastilah isinya memberkati kita. Jadi saya ajak saudara ya baca. Ini di grup WhatsApp dimasukkan. Nah saudara, dari pendeta di Belanda katanya. Dia ngalami. Berjaga-jagalah, waktunya benar-benar dekat. Seorang pendeta sedang dalam perjalanan minggu lalu. Kemudian beliau melihat orang tua dan membantunya berdiri. Ketika mereka sedang bersama-sama, orang tua tersebut berkata, "Nak, apakah engkau mengetahui apa yang telah terjadi kemarin malam di surga?" Lanjutkan. Pendeta tersebut sangat ketakutan dan dengan segera berhenti serta bertanya, "Pak, apakah Anda mengingau
Dari mana Bapak mendapat informasi tentang surga? Orang tua tersebut berkata, kemarin malam Tuhan sangat marah dengan manusia dan perintahkan para malaikatnya untuk meniup sangkakala. Sangkakala terakhir maksudnya gitu, saudara. Lanjutkan. Para malaikat mengambil sangkakala dan ketika mereka hendak meniupnya, Yesus bersimpuh dan mulai memohon dengan tangisan, dan darah segar keluar dari tangannya serta tubuhnya. Yesus memberitahukan Tuhan Allah Bapa agar kematiannya jangan menjadi sia-sia. Allah Bapa sudah tidak bisa melihat penderitaan orang-orang kudus dan perbuatan-perbuatan jahat. Lanjutkan. Maka dia berkata, aku memberikan mereka kesempatan terakhir. Kemudian Yesus menghadap ke arah para malaikat yang begitu banyak itu dan perintahkan mereka untuk turun serta beritahukan dunia bahwa akhirnya sudah dekat. Yesus datang sangat segera. Lanjutkan. Pendeta dengan berkeringat dan menangis berkata, Pak, bagaimana Anda bisa mengetahui hal ini? Orang tua tersebut menjawab, saya adalah satu dari para malaikat yang dikirim ke Nigeria. Tolong gunakan setiap media komunikasi untuk mengirimkan pesan ini. Jangan buang-buang waktu. Tolonglah. Dan kemudian orang tua tersebut menghilang. Saudara-saudara, ini adalah kisah nyata. Kristus akan datang sangat segera. Tolong bertobat. Lanjutkan, masih ada apa? Selesai? Selesai. Kita percaya apa enggak? Tapi memang saatnya sudah dekat. Semua bangkit berdiri.